warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lupa kita junjung Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita telah berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun melalui kegiatan daring di kegiatan sosialisasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua melalui aplikasi gaji dan aplikasi TOS. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu kita dapat berkumpul dan kita melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah di pagi hari ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita ya, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu ada bacaan doa ya, pembacaan doa dari Bapak Sri Haryadi. Pada Pak Sri Haryadi dipersilakan. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita pada hari ini beroleh rahmat dan bimbingannya dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dan izinkan saya memandunya secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Malik ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hari ini kami berkumpul dalam kegiatan sosialisasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua dengan aplikasi gaji dan aplikasi TOS. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah, serta penuhi kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami, bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian-Mu. Sesungguhnya Engkau bersama orang yang sabar. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pahlawan dan para pendahulu kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah yang Maha Mendengar, sesungguhnya Engkau mendengar doa kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haryadi selaku Kepala Seksi Pencarian Dana dan Manajemen Satker dalam membawakan doa. Alhamdulillah kita sudah berdoa pada pagi hari ini. Nah, kita langsung ke kegiatan selanjutnya, yaitu ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon dapat berdiri.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Kepala KPPN itu Ibu Cidewiarti yang akan memberikan sambutan serta menyampaikan press release APBN kita. Pada Bu Cidewiarti dipersilakan. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Siap, terdengar Bu. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir di acara sosialisasi mengenai pengelolaan dan pengaturan persiapan pensiun bagi para pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan dan keluangan waktu Bapak-Bapak untuk menghadiri acara di pagi ini. Pada intinya, sosialisasi pagi ini adalah mempersiapkan para pejabat pembuat daftar gaji dan untuk bisa mensosialisasikan juga ke para pegawai yang hendak memasuki masa purna bakti untuk bisa lebih siap lagi mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik. Jadi perpindahan penghasilan dari gaji induk KPPN ke PT Taspen sekarang sudah diakomodir melalui aplikasi yang sudah dibangun oleh PT Taspen, sehingga teman-teman PDG juga harus memasukkan data terakhir bagi para pegawai ke aplikasi Taspen. Kemudian keuntungan yang didapat tentu saja berkas-berkas yang tadinya sangat banyak yang harus di-input berulang kali, bisa satu kali input dan verifikasinya bisa juga lebih cepat lagi dengan mensinkronkan data yang ada di database untuk pengelolaan gaji masa aktif dan pengelolaan gaji masa pensiun. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penginputan data para pegawai yang akan memasuki masa purna bakti atau pensiun ini nanti akan dipandu oleh pejabat fungsional kita KPPN Rangkas Bitung Mas Bayu, dan di sini juga ada Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Pak Haryadi yang akan mengakomodir seluruh diskusi kita di pagi hari ini. Semoga saja bisa menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan para pejabat pembuat daftar gaji di Satuan Kerja lingkup KPPN Rangkas Bitung. Kami mohon maaf kalau seandainya dalam penyelenggaraan acara di pagi ini melalui MS Team mungkin agak kurang nyaman, tapi kalaupun ada pertanyaan yang istilahnya tidak bisa diakomodir di acara ini, kami memberikan ruang yang cukup banyak kepada Bapak dan Ibu pejabat pembuat daftar gaji untuk melakukan konsultasi kepada pejabat fungsional kami KPPN Rangkas Bitung Mas Bayu dan didampingi oleh kepala seksinya Bapak Haryadi. Terima kasih atas keluangan waktu yang sudah diberikan. Semoga acara ini menambah manfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan, dan semoga pengelolaan gaji teman-teman ataupun para pegawai yang akan memasuki purna bakti bisa lebih baik lagi. Untuk mempersingkat waktu, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Cidewiarti selaku Kepala KPPN Rangkas Bitung, itu Ibu silakan kalau ada kegiatan lain ataupun mau mengikuti secara tanpa video diaktifkan, silakan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Izin ya, Mas Bayu dan Bapak-Bapak sekalian untuk live. Ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak sekilas terkait dengan APBN kita ya di sampai dengan 31 Juli 2024. Jadi untuk penerimaan pajak
dan PNBP itu pajak sekitar 91,9%, sekitar 435 miliar, dan PNBP 8,1%, 38,2 miliar. Lalu untuk PNBP yang disebar per kementerian lembaga saat ini masih Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi, yaitu penerimaan PNBP 18,4 miliar, dan untuk yang kedua di Kementerian Perhubungan sebesar 6,2 miliar. Bisa dilihat di grafik di sebelah ya. Lalu untuk belanja untuk sampai dengan bulan Juli, untuk yang paling besar itu ada di belanja pegawai 64%, yaitu 368,5 miliar. Lalu untuk yang kedua belanja barang 54,46%, 262,4 miliar, dan terakhir masih kecil ini belanja modal masih 9,72%, yaitu 5,72 miliar. Jadi untuk realisasi belanja Kementerian Lembaga total sampai dengan Juli sebesar 57,06% atau 636 miliar, gitu ya, dari DIPA 1,1 triliun. Nah, untuk penyebaran realisasi per KL, yaitu paling besar pagunya ada di Kementerian Agama sebesar 327,9 miliar, realisasinya sekitar 200 juta ya. Lalu untuk penyerapan terbesar ada di Kementerian Pertahanan, ada di 74%. Lanjut untuk transfer ke daerah, dana transfer umum sudah 65,8%, dana transfer khusus 44,96%, dan dana desa sudah besar sekali ya, sudah 88%. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Dan nanti bisa disimak juga di Instagram kami ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Pak. Jadi mungkin sebelum kita menjelaskan lebih dalam, intinya kegiatan ini menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan nanti apa yang akan berjalan terkait dengan integrasi ya layanan pensiun. Yang jadi data Taspen itu tersambung dengan data aplikasi gaji web kita. Jadi dimohon kepada para pengelola gaji di Satker itu nanti untuk menyesuaikan data pegawai, misalnya nama, NIP, NIK gitu ya, harus sesuai dengan sesuai data dari BKN gitu ya, agar nanti proses di Taspennya juga aman. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, kita sesuai dengan agenda ada 10 menit untuk mengerjakan pretest yang ada di tautan. Ada di tautan ya. Kita lihat dulu tautannya. Oke. Di sini ya. Bapak Ibu bisa akses di SID BIMTEK ini, tolong dilakukan refresh lagi untuk mengakses pretest. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan pretest. Diberikan waktu 10 menit sampai 19.21.
Gimana Bapak Ibu? Di sini saya lihat pretest sudah 24 dan absen sudah 18 loh, kebanyakan. Banyakan pretest. Jangan lupa absen juga Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Kita masuk ke materi. Ini sebentar aja sih Bapak Ibu, nanti kita mungkin kalau mau diperbanyak di bagian diskusinya aja. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum mengerjakan bisa silakan mengerjakan. Mana nih? Nanti mungkin saya sekitar jam 10 atau setengah jam ya, kalau nggak dimatiin aja deh. Saya matikan aja ya, biar kita fokus ke materi aja. Kita matikan proses pretestnya, nggak apa-apa. Silakan bagi yang belum absen. Oke, saya matikan aja. Dah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Tadi slide-nya di sini ya. Oke. Kita langsung. Sudah ya, Bapak Ibu. Oke. Pertama yang ini dulu. Oke. Integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua, JHT. Oke. Kita bahas Bapak Ibu. Nah, jadi kita bahas pertama pasti latar belakang dan manfaatnya dulu ya. Untuk latar belakang Bapak Ibu, kenapa diperlukan integrasi terkait dengan pembayaran pensiun pertama? Kan kita sampai saat ini kan sudah mengetahui bahwa pembuatan SKPP menggunakan aplikasi gaji Satker atau gaji.kemenkeu.go.id ya. Jadi tadi ada yang pilih gaji Satker, gaji kita. Kalau gaji kita tuh buat apa Bapak Ibu? Buat honor, penghasilan, PPNPN ya. Kalau yang website gaji kita itu buat PPNPN aja, ketuker ya. Kalau yang PNS TNI Polri menggunakan yang gaji.kemenkeu.go.id. Kalau gaji KPPN itu punya KPPN buat KPPN. Kalau buat Satker pakai gaji.kemenkeu.go.id. Oke. Latar belakangnya kenapa Bapak Ibu? Ternyata walaupun sudah diterapkan masih ada beberapa yang permasalahan dalam pembayaran hak pensiun pertama, yaitu adanya delay atau penundaan pembayaran pensiun. Jadi mungkin ini dari pusat ya, kita nggak tahu, kalau di Rangkas mungkin aman kali ya. Jadi ada keterlambatan pembayaran karena pengurusan SKPP mungkin dulu yang manual ya. Jadi si pensiunan ini dia sempat ada 1-2 bulan yang dia tidak menerima penghasilan pada saat pertama gitu ya. Lanjut, simplifikasi persyaratan klaim. Jadi sebelumnya itu perlu harus dilakukan simplifikasi persyaratan dan digitalisasi dokumen untuk syarat klaim pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Kita udah praktek ya. Kita SKPP pindah pun dan SKPP pensiun sudah menggunakan aplikasi gaji web. Walaupun di sana belum ada tanda tangan elektroniknya Bapak Ibu, karena memang mungkin aplikasinya baru disiapkan. Nanti mungkin kalau sudah seperti Sakti ya untuk pembuatan SPP SPM, bisa aplikasinya itu mengambil data dari BSR BSSN agar bisa kita tanda tangan elektronik langsung. Untuk saat ini tanda tangan elektronik langsung hanya bisa dilakukan oleh KPPN selaku BUN ya, selaku bendahara umum negara. Jadi ketika persetujuan SKPP, Kepala Seksi Pencairan Dana atau Pencairan Dana Manajemen Satker, di kami tanda tangan elektronik kayak di Sakti SPM ya. Kalau Satker itu, jadi Bapak Ibu mungkin selama ini ada yang berkata ke kami, Pak itu sudah ada tanda tangan elektroniknya Pak, yang bentuknya QR code itu, yang kotak-kotak itu ya. Kalau Bapak Ibu cetak apa namanya, cetak halaman depan gaji, rekap gaji, itu biasanya ada kotaknya gitu ya. Nah itu bukan tanda tangan elektronik Bapak Ibu, itu namanya cuma QR code, quick response code aja. Tanda tangan digital itu gimana sih Mas? Maksudnya tanda tangan digital itu yang bisa membaca hanya aplikasi digital gitu. Jadi dia cuma bisa pakai aplikasi pembuka PDF biasa, atau mungkin kalau yang mau di web itu bisa pakai aplikasinya Kominfo untuk verifikasi tanda tangan elektronik. Jadi yang bicara satu-satunya bisa membaca tanda tangan digital tuh harusnya cuma aplikasi, bukan mata. Maksudnya QR code itu apa sih Mas? QR code itu adalah fitur untuk mengubah sebuah teks menjadi gambar.
yang bisa dideteksi oleh kamera atau aplikasi tertentu. Jadi kalau misal Bapak Ibu kan buka HP kan ada ya, kalau aplikasi Google itu di-scan. Nah, itu nanti keluar kayak alamat email. Nah, itu maksudnya adalah sebuah alamat website atau apa itu tulisan bisa diubah menjadi sebuah gambar yang bisa dibaca pakai kamera atau pakai aplikasi gitu. Itu maknanya QR code itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu caranya gimana sih? Tanda tangan digital itu adalah apa namanya? Yang bisa membaca adalah aplikasi. Saya contohin Bapak Ibu ya. Saya contohkan misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya punya surat ya misalnya ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya saya kemarin bikin surat mana ya? Ini ya. Misalnya contoh nih surat nih Bapak Ibu. Oh saya ini dulu Bapak Ibu. Aduh. Nih. Saya pindahin ke sini. Nah ini kan ada surat ini undangan apa? Ada suratnya nanti. Nah ini Bapak Ibu ya surat terkait dengan implementasi apa namanya integrasi gaji pensiun. Jadi nanti dijelaskan. Nanti saya masukkan di materi ya. Intinya Bapak Ibu lihat ini diterapkannya tahap 2 itu di tanggal 1 September. Ini ada di soal tadi ya. 1 September itu untuk penerapan apa namanya pembuatan integrasinya gitu ya. Jadi kalau yang tahap 1 itu buat siapa sih Mas? Kita lihat tahap 1 itu ada di sini. Ini biasanya sih satker Jakarta ya, satker eselon 1 yang tidak memiliki kantor daerah di satker ini ya. Ini jarang sih. Tapi kalau di KPPN Rangkas Bitung tidak ada sih satker yang KL-nya ini. Kalau kita semua masuk di tahap 2. Tahap 2 ya. Mahkamah Agung, Kejaksaan, ya. Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, gitu ya. Kemenhub, Kemendikbud gitu ya. Terus apa lagi ya? Yang ada di kita tuh ya intinya semua selain itu ya kepolisian. Ini kok lengkap ya dari 60 ke 25. Kemenak, Kementerian Lingkungan Hidup, BPS. Nah, terus KPU, Kementerian Agraria Tata Ruang, BPN. Nah, jadi yang ada di KPPN Rangkas Bitung tuh yang di tahap 2. Jadi mulainya 1 September ya. 1 September. Nah, untuk pedoman-pedoman bisa Bapak Ibu lihat namanya SID Gaji Satker. Ini alamat website ini sering sekali Bapak Ibu harus diakses untuk bisa melihat juknis gaji ya. Jadi tadi kalau ada soal tentang gaji Satker ya. Oke. Nah, tanda tangan digital itu tadi yang Mas Bayu bahas apa? Apakah tanda tangan digital itu ini yang ada di tanda tangan Dirjen Perbendaharaan? Ini namanya adalah QR code Bapak Ibu, Quick Response Code. Ini sebenarnya secara makna sebenarnya bukan tanda tangan digital. Ini sebuah gambar aja. Gambar yang Bapak Ibu bisa deteksi menjadi sebuah teks. Sebenarnya itu QR code itu maknanya itu. Tanda tangan digital itu di mana, Mas? Ini saya menggunakan aplikasi apa nih? Foxit ya. Bapak Ibu intinya biasanya ada di samping sini ya. Nah, kalau di Foxit saya lihatnya di sini Bapak Ibu manage digital signature. Nah, dilihat itu ada sign by Astra Primanto Bakti. Nah, ini bisa kelihatan ya. No, kelihatan. Tuh. Ini last check ya bukan last. Nah, jadi kelihatan di sini yang menandatangani adalah Pak Prima tuh. Jadi kelihatan ya. Ini namanya tanda tangan digital tuh ini Bapak Ibu. Maknanya tanda tangan digital tuh apa sih Mas? Tanda tangan digital itu adalah untuk mengunci sebuah dokumen yang biasanya PDF ya untuk menjaga keaslian dari dokumen tersebut. Maksudnya gimana, Mas? Kalau Bapak Ibu sudah kenal aplikasi pengedit PDF, bisa di online, bisa pakai aplikasi kayak Nitro gitu ya. Itu kan Bapak Ibu misalnya edit angkanya atau diketik diubah gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengubah dan menyimpan file baru itu, dia tanda tangan digitalnya akan hilang. Itulah yang menjadi keamanan di tanda tangan digital tersebut. Jadi si orang yang menerima berkas akan tahu ini berkas palsu. Kenapa Mas? Karena tanda tangan digitalnya hilang. Jadi cara melihat tanda tangan digital bukan QR code ya. Makanya dokumen yang ada di gaji itu belum tanda tangan digital. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya ke materi. Mungkin nanti kalau mau tanya silakan Bapak Ibu resen atau bisa buka mic ya. Bisa buka mic ya? Tadi kayaknya saya uji sih. Saya coba kalau mau buka mic. Sebentar. Kalau mau buka mic saya buka. Saya bisa buka tuh. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan ya.
Ini belum ke materi utamanya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Masih di latar belakang. Nah, kalau sekarang simplifikasi sih sebenarnya sudah ya menggunakan aplikasi gaji web. Nah, gaji web itu Bapak Ibu untuk dari Taspen bisa membuka data tersebut, gitu ya. Karena sudah terintegrasi. Nah, lalu latar belakangnya ini untuk integrasi adalah harus ada kemudahan dalam administrasi layanan pensiun. Nah, saat ini untuk para pensiunan itu dia harus menyampaikan dokumen FPP-nya itu, FPP itu apa tadi ya? Intinya dokumennya itu nanti kita bahas ya. Itu menggunakan hard copy dan datang ke kantor Taspen. Gitu ya. Nanti kita bahas apa perbedaan di integrasinya ini. Lalu manfaatnya apa sih Bapak Ibu integrasi? Jadi ada percepatan dan otomasi, intinya karena semuanya digital bisa lebih cepat dan otomatis. Lalu simplifikasi proses bisnis, tidak perlu lagi hard copy. Ya, jadi ini Bapak Ibu ntar ini di soal tadi ada ya yang tidak termasuk di latar belakang dan manfaat. Lalu integrasi ya antara gaji dan sistem Taspen 1 Hour online service-nya ada integrasi dan kemudahan bagi calon pensiunan untuk mengeklaim tanpa harus datang ke kantor Taspen atau Asabri. Gitu. Jadi semuanya sudah pakai digital. Nah, alasannya apa sih Bapak Ibu? Kita lihat di sini jumlah pensiunan walaupun PNS agak menurun sedikit ya 2021 ya sekian tetap ada rata-rata pengguna 65.000 pegawai per tahun untuk SKPP ini. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, dasar hukumnya apa Bapak Ibu? Dasar hukumnya PMK 178 2022 tata cara penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Nah, kita bahas nih Bapak Ibu. Ini yang mungkin ada yang beberapa yang masih kadang-kadang terlupa ya. Di pasal 23, kuasa pengguna anggaran menerbitkan dan menyampaikan SKPP atau surat keterangan penggantian pembayaran untuk yang pensiun dan berhenti. Beda ya sama yang pindah ya. Ini yang pensiun untuk berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun. Maksudnya apa? Kalau TMT pensiunnya misalnya 1 September, berarti harusnya tanggal 10 September itu terakhir diuruskan SKPP-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lebih dari tanggal 10 gitu. Kasihan juga buat para PNS-nya. Para pensiunan maksudnya. Nah, apa sih yang perlu disiapkan? KPA menyiapkan data dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun pertama berupa nomor induk kepegawaian, nomor pokok wajib pajak, data rekening, dan data lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu gimana Mas dokumennya? Dokumennya secara sistem menjadi bagian dari proses pengiriman data SKPP ke Taspen. Jadi data Bapak Ibu yang di gaji web itu, gaji Satker, itu akan masuk ke Taspen. Jadi tolong kebenarannya terkait dengan nama, NIP, NIK, nomor rekening itu harus disesuaikan. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi dasar dari Taspen melakukan pembayaran pensiun pertama. Lalu data dokumen pendukung bukan menjadi lampiran pengesahan SKPP. Kalau pengesahan SKPP mungkin untuk yang SK pensiun yang biar kami ngecek dan surat pengantar. Lalu ada surat penonaktifan supplier. Itu ya Bapak Ibu ya. Aman ya. Jadi poin pentingnya adalah di pasal 23 PMK 178 2022 mohon untuk dari Satker untuk kuasa pengguna anggaran menerbitkan SKPP ke KPPN itu paling lambat tanggal 10 bulan TMT pensiunnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Penegasan percepatan penerbitan SKPP pensiun. Nah, dalam rangka ketepatan waktu pembayaran untuk pensiun pertama perlu dilakukan percepatan penerbitan SKPP. Jadi KPA menerbitkan dan tadi kan tanggal 10 ada jelas ya. Pasal 23. Nah, contohnya apa? Oh, ini malah ternyata 10 Agustus nih. Saya malah salah nih. Oh, kok jadi melaksanakan tugas ya? Di sini tadi, oh ya saya salah maksud Bapak Ibu. Ternyata maksudnya kalau pensiunnya bulan September, SKPP pensiun diterbitkan tanggal 10 Agustus. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa lebih cepat ya untuk yang pensiun ya. Beda sama pindah ya. Mas, kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Mas kalau SKPP pindah kapan? Kalau SKPP pindah kan beda Bapak Ibu. Kalau pindah itu kan dia urusannya nanti dengan Satker baru ya.
Kalau dengan yang pindah, mungkin nanti kita bisa lihat di PMK 178 ya. Untuk yang pensiun ini bisa Bapak Ibu sebelum TMT-nya misalnya September ternyata bisa diajukan di tanggal 10 Agustus. Jadi tanggal 10 bulan terakhir dia bekerja gitu ya. Tanggal 10 bulan terakhir dia bekerja. Nah, pertanyaannya gimana nanti di bulan apa namanya bulan terakhirnya gimana pembayarannya Pak? Biar Bapak Ibu aman untuk pegawai pensiun tadi dikeluarkan dari pengajuan gaji yang pegawai yang masih aktif. Nah, bisa Bapak Ibu dari Satker itu mengajukan apa namanya intinya dari Kasatker ya, mengajukan penyelesaian seluruh hak pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun. Contohnya apa? Pembayaran uang makan, uang lembur, dan tunjangan kinerja bisa melalui LS Bendahara khusus untuk yang pensiunan tadi. Untuk pembayaran di bulan terakhir. Jadi pembayaran yang di apa namanya bulan Agustusnya ini ya, berarti ya bulan terakhir sebelum masa pensiun berarti Agustusnya ya. Jadi intinya misalnya pensiunan September berarti pembayaran yang Agustusnya dia bisa dipisahkan dari yang pegawai masih aktif. Biar dia apa namanya gaji terakhir yang masih aktifnya dia bisa dibayarkan langsung ke LS Bendahara. Mas perlu dispensasi nggak Mas? Tidak usah karena sudah diakomodir di Surat Izin Pembayaran nomor S42 PB 2023. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini dia nanti menggunakan manual aja, dia tanpa terinterkoneksi. Jadi kalau token web kan makanya nanti dikeluarkan aja Bapak Ibu yang orang baru ini, dia nanti dipisahkan pembuatan SPM-nya, dia ke LS Bendahara khusus untuk pensiunan. Gitu ya. Dia nanti ada pilihan kan kalau impor data token itu kan ada pilih bulannya. Nah nanti dia ketika Bapak klik paling bawah ada pembayaran tanpa interkoneksi. Namun Bapak Ibu jangan lupa untuk token itu kalau tanpa interkoneksi harus mengajukan surat pernyataan. Khusus untuk yang tanpa interkoneksi ya. Oke. Lanjut ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Dari mana tuh? Yang saya kelihatan di sini pertanahan aman. Bu Nuri aman, Pak Rida yang kelihatan videonya nih. Bu Arin, Pak Mahfud aman? Aman ya. Jadi intinya kalau pensiunan ini bisa lebih cepat kalau misalnya ada yang pensiun bulan TMT September ini ya, besok ini sebenarnya Agustus sudah bisa dibayar pakai LS Bendahara khusus untuk orang itu aja. Gitu ya. Ini kalau yang pensiun ya, bedakan dengan yang pindah. Nanti mungkin terkait pertanyaan tentang kenaikan pangkat pengabdian nanti kita bahas aja ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini kita bahas yang ini dulu. Intinya ada faktor ini Bapak Ibu ya, biar kenapa sih Mas disuruh ke bendara? Maksudnya biar SKPP-nya bisa segera beres. Jadi jangan sampai nanti si pensiunan ini saya ada sebulan nggak dapat penghasilan karena ada apa namanya ada laporan dari para pensiunan saya ada proses SKPP Pak di kantor lama saya jadinya saya sebulan nggak dapat penghasilan gitu. Nah itu ya. Makanya ada arahan seperti ini. Oke kalau tidak pertanyaan mungkin di akhir ya kita lanjut aja. Proses bisnisnya seperti apa sih untuk sebelum? Nah, untuk aplikasi kita yang pakai gaji web kan memang sudah menggunakan ESKPP ya Bapak Ibu ya. Namun ada perbedaan yaitu di sisi Taspen, calon pensiunan ini masih mengurus formulir permintaan pembayaran atau FPP menggunakan hard copy dan datang ke Taspen. Jadi seperti tadi ya dokumen formulirnya FPP, terus SK pensiun, SKPP, foto suami dan istri, fotokopi KTP SIM, fotokopi buku rekening ya halaman depan biasanya dan NPWP ke Taspen. Jadi Bapak Ibu si pensiunan itu nanti ngurus ke Taspennya. Ini saat ini ya seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun si database-nya yang secara elektronik ini sudah masuk ke web ya dari aplikasi Gaji Satker ke aplikasi TOS-nya Taspen. Tapi untuk berkas yang hard copy-nya si para pensiunan ini masih secara hard copy. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kita tahap 2 nanti di bulan depan, sesudah integrasi layanan, nanti data formulir permintaan pembayaran yang ada di pensiunan ini, kita inputkan ke gaji web. Data-data seperti tadi nama, nik, gitu-gitu ya Bapak Ibu ya.
itu nanti akan ada juknisnya yang akan kita bahas. Nah, jadi nanti taspen semua masuk lewat sistem, para pensiunernya tidak perlu datang ke taspen kalau berkasnya sudah aman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang sesudah integrasi layanan. Jadi semua sudah pakai aplikasi gaji web, sudah masuk database-nya, tinggal Bapak Ibu proses SKPP, nanti taspen langsung menerima berkasnya semua tanpa perlu si pensiunannya datang ke taspen. Ingat ya, nanti Bapak Ibu mungkin sampaikan juga ke pensiunannya kalau memang sudah mengisi data FPP sih seharusnya tidak perlu ke taspen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada catatannya. Catatannya itu penginputan data FPP atau formulir permintaan pembayaran di Satker paling lambat tanggal 15 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas. Oh, berarti tadi kan misalnya pensiun September harusnya tanggal 15 Agustus ya, tapi maaf Bapak Ibu nanti bisa diisi aja seiring dengan proses ya. Mungkin ke depannya ya. Jadi misalnya pensiun Oktober nanti di awal September bisa diisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya data FPP-nya. Sekarang ya mohon maaf karena kalau saya kasih tahu sekarang juga kasih tahu awal bulan nanti kasihan Bapak Ibu prosesnya malah jadi ini ya. Oke lanjut. Aduh, ntar Bapak Ibu. Implementasi tahapannya seperti apa Bapak Ibu? Tadi sudah dijelaskan lewat surat ya. Tapi nanti saya kasih aja di tautan materi. Untuk tahap 1 itu untuk 43 kementerian lembaga yang tidak memiliki instansi vertikal di daerah. Gitu ya. Dan PNS yang berhenti di Agustus. Lalu target pembayarannya di Agustus juga. Nah, untuk tahap 2 ini nanti pensiun September ya, dimulai di tahap 1 September. Untuk yang KL yang kayak kita ya, yang ada di daerah. Nah, catatannya apa? Tadi kan tahap 1 udah ya. Tahap 2 aja kita bahas ya. Tahap 2 dilaksanakan pada Agustus untuk pembayaran pensiun pertama atau JAT tanggal 1 September. Khusus untuk KL yang, ini nggak usah lah tahap 1 ya. Untuk tahap 1 kemarin 26 Juli ya. Oke. Nah ini udahlah, nanti dilihat aja di surat ya. Intinya ada kita. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu mungkin kami akan coba ya untuk bisa ngecek data-data pegawai yang pensiun. Nah ini agak susah sih nanti Bapak Ibu kita karena kalau kita DKPPN itu untuk mengecek pensiunan itu harus mendefault satker kan ada ya kalau di setting default satker ya di gaji web ya. Itu satu-satu. Nah, maksud kami untuk ngecek setiap ini sampai 49 satker itu nanti kita kehabisan waktu malah jadi nggak proses spam ya. Tapi nanti pelan-pelan kita coba cek untuk yang satker yang memiliki pensiunan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kan kami cek. Lalu tolong satker ya diusahakan kalau bisa di bulan terakhir dia para pensiunan bertugas tanggal 15-nya paling lambat untuk memproses FPP. Kalau tanggal 10 apa aja Mas? Tanggal 10 itu SKPP-nya. Kalau tanggal 15 formulirnya yang data FPP-nya itu ya Bapak Ibu ya. Petunjuknya tadi sudah saya taruh juga di soal ya, yaitu S.ID garing gaji satker untuk juknis-juknisnya. Oke, dan nanti KPPN harus ada coba ngecek monitoring data pensiun. Walaupun tadi yang saya bilang KPPN itu harus default anak satker satu persatu kan banyak sekali ya. Takutnya kalau kehabisan waktu tapi kami tetap coba deh. Nah, di pusat ini tadi sudah disampaikan di satker ya. Untuk memproses data FPP paling lambat tanggal 15 si pensiunannya bertugas di kantor. Kalau tadi SKPP tanggal 10 ya. Tanggal 10 di bulan terakhir yang masih tugas ya. Itu Bapak Ibu. Nah, data FPP-nya tolong dipastikan kebenarannya SK pensiun, nomor rekening, nomor HP, dan data keluarga. Dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang terakhir, ntar Bapak Ibu. Maaf. Berkoordinasi dengan kantor Taspen cabang kalau ada data yang perlu diperbaiki pada aplikasi gaji. Nah, ini kalau memang ternyata mungkin SKPP-nya salah atau ada yang perlu diperbaiki di FPP-nya, nanti ya terpaksa harus berkoordinasi dengan Taspennya. Gitu Bapak Ibu ya, agar dari aplikasi gaji sudah benar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada kesalahan itu harus diperbaiki dari aplikasi gajinya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, slide paling ditunggu. Nah, terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu sebelum kita ke materi selanjutnya. Ada yang mau dibahas?
Oke, dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung ya. Mana nih? Oh ya, silakan Bu Nadia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nadia Tulhusna dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Izin bertanya Pak, untuk kebetulan kita 1 September ini ada satu pegawai yang akan pensiun. Ya, Tetapi sampai saat ini SKPP belum kita proses. Tadi dari materi kan terakhir itu di bulan Agustus ya harusnya. Iya, Bu. Itu Iya. masih bisa nggak Pak untuk pengajuan SKPP? Iya, kayak yang intinya kita buat apa namanya? Ya oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Ada Nah, lagi? itu aja sih Pak. Oh iya, oke. Makasih Bu Makasih Nadia. Pak. Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini juga kita namanya juga di tahap belajar. Nggak apa-apa nanti ke depan kita usahakan biar misalnya ada yang pensiun Oktober, ya kita dari awal September udah proses gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau sudah terlanjur proses ya sudah proses aja. Maksudnya biar sekarang ini lebih ke dipercepat agar pensiunan ini nggak merasa saya nunggu dulu sebulan 2 bulan baru cair gitu ya. Karena kan kita di kantor untuk di satker mungkin nggak merasa apa namanya. Ntar Bapak Ibu. Mungkin kalau kita di kantor kan nggak merasa karena kalau yang pegawai masih aktif kan jelas ya, misalnya gaji tanggal 1 semua awal bulan gitu ya. Nah, untuk yang pensiunan ini mungkin ketika memang sudah keluar dari satker kan pembayaran terombang-ambing dia. Ketika dia dibilang di satker dia sudah tidak kerja, kalau di taspen urusannya belum beres gitu kan di satkernya lamanya. Makanya ya nggak apa-apa di satker kalau sekarang mungkin ya kita tahap belajar lah. Nanti ke depan lah diusahakan bisa misalnya dia pensiun November, berarti Oktober tuh udah diberesin. Berarti penghasilan dia gaji Oktober, terus tukin Oktober, uang makan, uang lembur. Kalau bisa dipisahkan aja dari yang normal, yang aktif, biar dia dapat ke LS Bendara gitu ya. Biar SKPP-nya bisa diproses lebih cepat. Gitu mungkin benar dia. Untuk sekarang nggak, ya sudahlah, mau sudah terjadi, mau gimana lagi. Nggak apa-apa. SKPP-nya nggak ditolak juga lah kalau ini. Oke, aman ya. Oke, makasih dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Mungkin yang lain, silakan. Ini intinya untuk mempercepat sih Bapak Ibu ya. Dan bedakan dengan yang pegawai pindah. Kalau pindah ya beda lagi urusannya ya. Kalau pindah urusan beda lagi. Ini khusus untuk pensiun. Karena ini untuk dibayarkan ke Taspen. Atau Wasabria. Silakan. Bu Arin, aman Bu Arin? Saya nanya Bu Arin terus nih kelihatan soalnya. Siapa lagi nih yang belum nih? Dari Lapas, dari Rutan silakan. Atau dari Kejari Pandeglang. Aman Pak Aib? Aman ya? Bu Mega juga aman? Udah Bu Mega kalau udah ini pusing atau gimana Bu? Kalau kata orang psikologi tuh gitu, kalau udah tangan di atas kepala gini, itu simbol simbol pusing. Walaupun nggak pusing, tapi ini cara tubuh mengecek nih, oh kalau kita lagi pusing. Nggak apa-apa. Pak Bayu izin, Siapa tuh? saya Oh, Bu Nadia Panadia lagi ya? Pak. Iya, Oh, sorry, izin saya Pak. lagi. Silakan Bu. Kan kalau misalnya di LS Bendaharain itu uang makan pegawai yang pensiun, itu teknisnya gimana ya Pak? Karena kan kalau misalnya kita udah proses SKPP, otomatis kan si pegawainya keluar dari GPP-nya Oh kan. iya. Gini. Sebentar. Izin Pak. Sekalian saya share aja slide-nya maksudnya. Oke, Ya, siap nggak Pak. apa-apa. Saya biar ditekankan lagi aja ya ke Satker ya. SKPP itu maknanya adalah kalau kita lihat kepanjangan adalah surat keterangan penghentian pembayaran. Secara teori artinya Satker ketika sudah menerbitkan SKPP, maka pembayaran kepada yang bersangkutan seharusnya sudah dihentikan. Makanya namanya penghentian pembayaran atau bahasanya udah nggak tanggung jawab lagi lah terkait dengan pembayarannya. Makanya itu, aduh sebentar slide-nya mana tadi? Oh ini dia. Mana nih di sini. Makanya itu di sini harus tolong di mana ya? Di slide ini kayaknya. Nah ini untuk dibayarkan sebelum dia membuat SKPP, Bapak Ibu. Jadi nih tadi ada soal kan, apa langkah yang kurang tepat terkait pembayaran apa namanya pembayaran pensiunan lah, yaitu pembayaran uang makan, uang lembur dan ditukin dibayarkan LS Bendara untuk bulan terakhir sebelum masa pensiun.
Ya logikanya sebelum SKPP, Bu. Jadi dia diberesin dulu uang makan, uang lembur, tukin. Kenapa? Kan nanti di SKPP itu kan akan di state ya, uang makan terakhir bulan bla bla bla. Gitu. Pertanyaannya, Mas, kenapa harus disebutkan di SKPP? Ya selain karena peraturan, karena dari Taspen atau Asabri, dia tidak mau ada hak dari pegawai yang tidak si Taspen ini tidak berkewenangan, tidak berkewajiban untuk membayar, tapi belum dibayar. Jadi si Satker ini dia harus bayarin dulu semua haknya Satker yang masih menggunakan Diba Satker. Tolong dibayarkan dulu uang makan, uang lembur, tukin gaji, baru dibuatkan SKPP-nya. Artinya SKPP itu adalah berkas terakhir pegawai tersebut terbit dan dia tidak ada urusan lagi sama Satker lamanya. Artinya kewajiban Satker lama sudah berhenti, dia tidak bisa membayarkan lagi. Makanya si Taspen juga dia tidak akan mau menerima kalau memang ada hak yang belum dibayarkan. Gitu Bu. Jadi memang harus dibayarkan sebelum, jangan sesudah masa pensiun ya, kebalik ya. Tadi kan Ibu bilang, Mas gimana kalau sudah ada SKPP kami bayar uang makan. Itu nggak boleh, harusnya bayar uang makan dulu baru bikin SKPP. Gitu kebalik ya. Intinya gitu ya konsep utamanya. Jadi sebelum dibuat SKPP. Pertanyaannya Mas gimana cara bayarnya? Cara bayarnya menggunakan LS Bendara. LS Bendara tuh jenisnya apa sih? Non non gaji ya? SPM-nya 221 apa ya? Ada yang bisa ini nggak? Lupa saya. Kalau SPM yang ke bendara tuh biasanya jenisnya apa ya? Kalau 237 kan banyak menerima ya. 221 bukan sih Bapak Ibu? 221 mah uang makan ya, gaji lainnya ya. Sebentar. LS Bendara. Mana LS Bendara? LS Bendahara 231 ya, 231 ya, non BAST ya. 231 Bu Nadia jenis saktinya SPP saktinya 231 non BAST. Ya, jadi pakai jenis itu, bukan ke gaji lainnya lagi. Bukan kalau gaji lainnya kenapa Mas? Gaji lainnya dia kan membutuhkan Bapak Ibu impor data dari gaji web kayak uang makan gitu ya. Kan kalau uang makan harus pakai aplikasi itu. Makanya dia menggunakan jenis yang 221 gaji lainnya. Kalau yang ke bendara dia kan jenisnya 231, dia tidak perlu membuat data gaji, membuat data tukin gitu ya. Kalau Tukin itu khusus dia tetap pakai aplikasi pakai Tukin bisa nggak sih pilih ke bendara ya? Ini saya belum tes ya. Tukin ke bendara belum tes ya. Tukin ke bendara bisa nggak sih ya pakai jenis apa ya? Nanti kita coba aja ya kalau Tukin ya. Kalau Tukin kan non interkoneksi itu kayaknya masih pakai 272 kayaknya deh. 272 tapi bisa nggak ya pilih supplier bendara? Nanti coba dites ketika 272 bisa nggak pakai supplier bendara? Atau nanti coba saya tes biar kita cek apakah jenis SPM Tukin 272 itu bisa menggunakan supplier yang bendara. Gitu ya. Kalau nggak bisa ya terpaksa nanti pakai yang 231. Mungkin nanti pakai surat pernyataan. Kalau Tukin ya, khusus Tukin ya. Gitu ya Bu ya. Jadi intinya pakai yang LS bendara Bu. Aman ya? Tulisnya seperti itu ya. Ini Bu Nadia diem aja nih. Kayaknya nge-lag ya. Mudah-mudahan dengeran ya. Oke, kita lihat chat ya. Dari Kemenak nih, Kemenak mana nih? Kemenak Pandeglang atau Lebak ya? Ada pertanyaan. Saya ke konsul ke mana nih? Oh, dari Pandeglang ya. Konsul ke mana nih? Konsul ke KPPN atau ke Taspen? Nggak tahu. Intinya konsul tentang pegawai pensiun dini dan tidak bisa ke bank. Pengisiannya FPP gimana? Oh ya, pengisiannya langsung diisi aja. Kan itu ngisinya dari user Satker. Itu kita belum ke situ, nggak apa-apa. Intinya nanti kita isi. Gitu. Aman ya? Nanti kita isi lah itu. Intinya cara pengisiannya nanti pakai aplikasi gaji web. Khusus untuk yang ini. Kita belum ke situ ya, nanti kita bahas deh. Selain itu ada lagi yang mau ditanya, aman? Kayaknya aman ya. Aman ini sebenarnya aman saat ini. Ya kalau nanti ke depan, oh silakan. Bapak apa Ibu nih yang nanya nih? Dari PN Rangkas silakan. Di sini kelihatan fotonya Bapak ya. Silakan. Gimana? Oh ya siap Pak, siap.
mic-nya nggak kedengeran. Atau mau di chat terserah. Silakan dari Pen Rangkas. Gimana? Nggak kedengaran sih suaranya, Pak, Bu, maaf. Kalau tidak kedengaran terpaksa di chatting aja lah. Di chat aja daripada ini. Di chat ya. Suaranya nggak kedengaran soalnya. Mungkin mic-nya belum aktif kayaknya. Ya, silakan. Chatnya mau di mana? Mau di WA, mau di sini terserah. Gimana silakan. Mau chat di mana nih? Mau chat di WA, mau chat di apa namanya di aplikasi silakan. Di WA sih belum ada yang nanya ya. Gimana? Terserah. Atau kita lanjut aja. Kayaknya lagi nge-WA nih Pak Mahfud nih. Oh ya udah lanjut aja ya. Nanti mungkin kita bisa bahas ya. Oke. Kita lanjut. Oh ternyata masih sharing ya dari tadi ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Yaitu dari aplikasi gajinya. Step by step di e-SKPP. Mungkin dari Bu Nadia juga bisa ini ya. Ini nanti rekaman insya Allah akan saya upload di YouTube ya. Oke. Perekaman SKPP. Nah, ini kecil banget ya. Nanti dari user PPABP ya. User PPABP akan melakukan perekaman SK pensiun ya. Di sini ya. SK pensiun. SK perubahan kedudukan pensiun seperti biasa ya. Ini cuma contoh aja. Nah, itunya Bapak Ibu tinggal isikan sesuai dengan keterangan. Nanti TMT-nya diisikan. Yang pasti TMT pensiun dan di defaultkan. Ya. Oke. Nanti jenisnya SKPP pensiun ya. Oke. Lanjut. PPBP nanti melakukan RUH di bagian apa namanya RUH SKPP-nya diubah lalu diisikan data seperti ini ya, tukin terakhir, uang makan terakhir, gaji terakhir, THR terakhir, gaji 13 terakhir gitu-gitu ya. Uang muka, apa jabatan baru, maksudnya dibiarin aja jabatannya. Ya oke. Lanjut. Ini aman ya, Bapak Ibu sudah praktek setiap saat ya. Nah, nanti dicek, tinggal diproses aja, terus di apa namanya tutup ya. Nah, habis itu nanti disetujui oleh KPA atau PPK. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Lalu data kirim ke KPPN. Nah, ya ini seperti biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti mohon maaf Bapak Ibu untuk dokumen pendukung SKPP saat ini masih diarahkan untuk menggunakan email ya, masuk ke pdms161@gmail.com. Oke, mungkin kita pause sebentar Bapak Ibu, ada yang bertanya tadi dari Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Mas, pensiun nama belakangnya tidak sama dengan Pertek itu apa ya? Pertek itu SK pensiun ya? Aduh, saya lupa lagi. Nah, masalah nama ini memang agak susah ya karena kalau di kami Bapak Ibu menyarankan dari Kementerian Keuangan itu mengikuti berkas atau misalnya dari SK pensiun gitu ya. Jadi nanti dari gaji webnya yang disesuaikan. Gitu Pak. Jadi gaji web ini kan sebenarnya inputan manusia ya, inputan satker, inputan operator. Nah, kalau memang tidak sesuai dengan data terakhir, tolong nanti disesuaikan biar sama dengan berkas dari BKN. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus tetap menangkan yang dari BKN karena BKN yang pengelola kepegawaiannya. Kalau kita yang di Kemenkeu kan cuma untuk bagian pembayaran gaji. Makanya kita harus samakan dengan data BKN. Terkait dengan gelar gitu-gitu ya. Biasanya kan Bapak Ibu ada yang ngisi gelar tuh nama misalnya Bayu titik. Misalnya SE. Ada yang Bayu koma spasi S titik E. Ada yang Bayu titik S titik E. Nah, itu kan beda-beda tuh. Harusnya kan pemilihan gelar itu kan nama, koma, spasi,
Misalnya sarjana S, terus titik, misalnya manajemen M, titik. Misalnya dia S2, koma, spasi, M, titik. Misalnya S besar C kecil, titik. Nah itu harusnya cara pengisian gelar yang benar seperti itu. Cuma kadang-kadang mungkin dari operator ada yang spasi titik, ada yang nggak pakai spasi, ada yang SE titik, ada yang S titik, E titik, gitu-gitu. Nah itu ada yang S titik, E. Pokoknya semua mengikuti yang dari berkas kepegawaian dari BKN ya, gitu ya, dari Pemnaker Bitung ya. Jadi nanti kita menangkan yang dari berkas yang BKN-nya. Kalau misalnya kurang sesuai di gaji web kita benerin, ya, gitu ya, Pak ya. Siap, aman ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin nanti saya jelaskan. Sebenarnya nggak apa-apa lah kita jelasin di awal. Untuk jadi proses SKPP itu aman ya Bapak Ibu ya. Tidak ada hal baru di proses SKPP. Dia hanya tetap memproses SK, merekam SKPP, lalu persetujuan dan kirim ke KPPN. Pertanyaannya adalah kalau yang P3K TNI Polri gimana Mas? Dia masih menggunakan aplikasi GPP, BPP, dan DPP desktop. Kalau Polri itu masih apa ya? Kalau Polri kayaknya masih menggunakan desktop. Kalau yang sudah itu baru yang PNS, yang sudah full web. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini aman ya Bapak Ibu ya, di SKPP tidak ada pertanyaan apa-apa karena masih normal. Nah, dari pertanyaan dari Kemenak Pandeglang dan yang lainnya, ini ada namanya formulir pembayaran pensiun. Ngerekamnya di mana Mas? Ngerekamnya di sini Bapak Ibu. Jadi ini hal yang berbeda dengan SKPP ya, tapi tetap harus direkam. Tadi sudah dibahas di awal, untuk SKPP diusahakan untuk pensiunan ini tanggal 10 bulan terakhir beliau aktif di kantor. Nah, kalau FPP, formulir pembayaran pensiun terakhir tanggal 15 bulan terakhir dia aktif. Gitu ya. Ini untuk ya mungkin kalau sekarang mungkin agak telat ya udahlah ke depannya aja lah buat pensiunan ini ke depannya. Berarti sekarang nanti pensiunan Oktober bisa diurus di September lah. Nah, data-data yang direkam apa? Ini datanya sensitif kayak ya kayaknya ada yang sensitif dan nih zoom out aja ya. Bapak Ibu nanti bisa baca di materi ya. Diisi aja Bapak Ibu seperti apa sih data pokoknya kayak nama, jenis kelamin, tanggal lahir, apa namanya nomor hidup pegawai atau NIP, notasnya apa ya? Saya nggak tahu lagi notas. Tahu nggak Pak notas apa Pak? Coba kalau saya notas tuh apa ya notas? Notas tuh apa ya? Kalau di FPP ini nomor taspen kali ya notas ya? Notas itu apa sih? Ya kali nomor notas bagi penerima pensiun rangkap. Aduh nggak tahu saya itu apa. Ya mungkin nomor apa ya pokoknya notas itu nomor dari taspennya lah ya. Ini jadinya di sini dikosongkan terus alamat, email, terus provinsi alamatnya, terus kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor KTP, nomor telepon yang masih bisa di WA ya Bapak Ibu ya, nomor teleponnya misalkan ya, dan NPWP. Mana nih? Ada apa-apa aman ya. Terus yang mengalami kejadian hari laki-laki tanggal kejadian dan informasi lainnya terkait dengan ya notas tadi saya bingung juga. Mungkin pasangannya kali ya, nomor tas pasangannya. Oke. Lanjut ya. PPABP ini ngerekamnya di menu FPP sih kayaknya Bapak Ibu RUHP FPP ya, menunya FPP terus tadi satu pemilihan SK pensiun tadi yang Bapak Ibu sudah rekam di awal pilih SK pensiun. Nah, nanti statusnya apa kalau sudah direkam FPP-nya atau belum kelihatan di sini. Jenis pensiunnya ada normal atau uzur gitu ya. Atau mungkin bisa ada meninggal gitu ya. Oke. Data keluarga di tabnya ini diisi, nah ini diusahakan sama dengan yang SK pensiun ya Bapak Ibu ya. Kalau memang dari awal pembuatan SKPP juga kalau data keluarganya salah, tolong diperbaiki agar sesuai dengan SK pensiunnya. Itu ya. Oke, terus biasanya kan data pensiun itu, data keluarga itu ada namanya, nih terus yang paling kadang-kadang suka salah tuh tanggal lahir, kadang-kadang suka salah tuh. Nah, itu tetap harus dibenerin Bapak Ibu. Kalau tanggal lahirnya tidak sesuai, dia harus ngikutin yang ada di SK pensiun atau berkas terakhir lah. Terakhir kantor bayar.
Kantor bayar nih maksudnya di rekeningnya Bapak Ibu. Rekeningnya apa? Yaitu rekening yang dia punya. Gitu ya. Rekening di bawah otomatis menggunakan rekening gaji. Gitu ya. Jika tidak termasuk mitra taspen, silakan ganti rekening secara manual. Gitu. Ya ini kalau bank apa tidak bukan mitra taspen ya? Nggak tahu saya bank yang di luar mitra taspen. Kayaknya kalau bank Himbara sih mitra taspen lah. Dan dia mengikuti data rekening gaji ya otomatis Bapak Ibu. Pemilihan bank mitra hanya dilakukan jika sudah mengisi data kabupaten. Gitu. Pada data pokok dan bank kantor bayar. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini mau diganti gimana Mas? Ganti aja nggak apa-apa kan yang bayar taspen. Tapi ya diusahakan kalau memang dia udah punya rekening gaji, ya kenapa tidak pakai rekening gajinya. Oke. Setelah itu klik simpan. Kalau misalnya dia masih rusak, dia akan ada tulisan seperti ini Bapak Ibu. Jenis pensiun, pokoknya apapun itu yang kosong. Maka harus diisi dulu. Nah, aduh mana tuh? Jenis pensiun tuh yang mana ya? Di mana tadi jenis pensiunnya? Ya pokoknya nanti Bapak Ibu lihat aja ya keterangan penolakan itu di mana ya. Kalau misalnya dia masih ada yang belum lengkap, dia akan tidak bisa disimpan. Gitu ya. Ada yang masuk sebentar Bapak Ibu. Ada yang baru masuk. Oh mungkin ya. Silakan. Lanjut. Nah, setelah diproses FPP-nya tadi, setelah direkam, nanti KPA akan atau PPK mensetujui dengan didukung dokumen asli. Dokumen aslinya diupload nggak Mas? Enggak Bapak Ibu. Nih, dia cuma mengecek aja. Apakah datanya sudah sesuai? Karena kalau sudah, dia akan diambil oleh taspen. Ditarik oleh taspen. Kita Bapak Ibu ya. Kirim detail kuliah aja bisa dilakukan jika data pokok telah dikirim. Pastikan seluruh keluarga sudah dikirim maksudnya seluruh data keluarga ya, bukan keluarganya dikirim. Seluruh data keluarga ya sudah dikirim ke data taspen sebelum mengirim detail keluarga kuliah. Ya ini kalau dia udah kuliah apa belum gitu Bapak Ibu ya. Surat keterangan kuliah. Jadi udah beres dulu baru bisa direkam data kuliahnya. Sudah direkam apa data pokoknya. Oke. Habis itu nanti disetujui baru nanti ada warning apakah yakin menyetujui gitu ya. Baru diklik ya di user KPA atau PPK. Lanjut. Setelah itu Bapak Ibu bisa ngecek di mana cara ngeceknya. Nanti cek di sini. Statusnya seperti apa. Ketika sudah klik kirim data pokok. Aduh. Nanti status terakhirnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di taspen udah proses atau belum gitu ya. Nanti kalau mau ngecek kan di sini terkirim nih. Nanti kalau mau ngecek buka lagi orangnya terus dicek di sini. Di pojok bawah ada sudah status proses di taspen sudah atau belum diproses. Gitu ya. Cara ngeceknya di gaji web juga. Oke. Nah, untuk gaji web sendiri perkembangannya itu dari awal ya uang makan lembur sudah menggunakan aplikasi gaji web. Jadi di Satker pun sebenarnya sudah bisa juga tidak pakai aplikasi GPP lagi untuk uang makan dan uang lembur ya semua pakai aplikasi gaji web. Kami sudah dari 2023 sudah proses untuk uang makan uang lembur dan Satker vertikal di DJPB dari Maret gitu ya. Gitu ya. Dan sudah ada juga bekerjasama dengan ini kalau di kami ya. Terus untuk GPP desktop semua sudah dilakukan oleh kementerian lembaga kecuali tadi yang sudah saya sampaikan masih ada aplikasi desktop yang diperlukan untuk TNI, Polri dan P3K gitu ya. Dan pembayaran token sekarang kita juga semua sudah masuk ke aplikasi gaji web menu token. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk TNI Polri seperti biasa tadi masih tanpa interkoneksi. Oke, slide paling ditunggu. Slide terima kasih. Oke Bapak Ibu, untuk materi bisa dibilang cukup sekian Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Tadi mungkin apakah sudah menjawab pertanyaan tadi dari Kemenang Pandeglang? Kemenang Pandeglang ini siapa nih? Bu Maya atau siapa? Nggak tahu ya. Atau Bu Nurul nggak tahu. Nggak ada videonya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mangga. Atau sudah jelas? Sudah jelas terus ya. Aman Bapak Ibu? Aman ya? Mungkin dari tadi Bu Nadia juga udah terjawab ya. Intinya tetap diusahakan lah. Terus pembayarannya bisa di bulan. Intinya Bapak Ibu secara kesimpulan
Mungkin sebelum ada yang nanya, untuk para pensiunan itu Satker harus mengurus SKPP-nya dan juga merekam data formulir pembayaran pensiun atau FPP. Tadi kalau untuk SKPP diusahakan tanggal 10 terakhir di bulan yang bersangkutan masih aktif. Untuk yang formulir pembayaran pensiunnya itu terakhir tanggal 15 masa pegawainya itu masih aktif terakhir. Nah, untuk pembayaran-pembayaran di bulan terakhir itu bisa seperti uang makan, uang lembur, gaji, dan tunjangan kinerja menggunakan LS Bendahara. Khusus untuk yang mau pensiun. Jadi jangan coba-coba yang aktif dibendaharakan gitu ya. Yang masih pensiun aja. Yang mau pensiun. Oke. Gimana Bapak Ibu? Sebelum kita ke topik selanjutnya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Aman ya kayaknya ya. Pak Mahmud aman ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab intinya ya. Oke. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tambahkan dari Pak Redi, silakan. Aman ya gitu aja. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke agenda terakhir yaitu kita mengerjakan post-test dan evaluasi. Tolong Bapak Ibu untuk merefresh lagi website yang SID agar ya silakan Pak Redi untuk proses PM ada kita mengerjakan post-test. Kita kasih waktu lebih lama deh. Bapak Ibu pelan-pelan aja post-test terserah deh. Nih, kita mengerjakan post-test. Silakan Bapak Ibu di refresh ya. Di refresh. Nanti biar kelihatan website post-test. Dan nanti kalau sudah mengerjakan, minta tolong untuk mengisi evaluasi. Dan yang belum absen silakan. Kita beri waktu berapa nih? 10.30 deh. Kita beri waktu 10.30 untuk mengerjakan post-test. Silakan Bapak Ibu.